salah satu ikon ekonomi anak bangsa ya, yang sudah berdiri sejak 1910 ya. Jadi 100 tahun lebih. Ya, ini tentu menjadi sebuah kebanggaan kita, bukan hanya bagi masyarakat Kudus tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Tentang agenda Jenang, kenapa sih Jenang itu identik dengan Kudus? Nah, alhamdulillah kemarin tahun 2022 kami diundang ke Kemenristek Dikti, mendapatkan sebagai diakui Jenang itu WBTB, warisan budaya tak benda. Karena di Jenang itu tidak semata-mata sekedar benda produk, ada filosofinya, ada tradisi yang melekat. Jadi di sini Desa Kaliputu itu sentra industri jenang, warganya hidupnya dari membuat jenang, termasuk generasi pertama Mubarok. Tetangga desa ini Pak, Kaliputu namanya. Itu masih apa enggak? Masih sampai sekarang masih. Ini. Jadi bahan-bahan sama ya? Hampir sama, hanya satu yang formulanya. Kedua 940 sampai 90. Penemu seni ukir itu berawal dari Kudus, yang diajarkan oleh Kiai Telingsing. Telingsing itu dari Tiongkok, yang saya katakan Luas juga ya. Ini lima tuh selalu. Iya, dari foto bersama ini Masya Allah. kita menangkap dua orang terbesar di Indonesia, bahwa itu satu guru bagi Indonesia. Kita menangkap itu, kita ada puas sesama muslim, sesama Pasiluni, sesama manusia. Ini orang mengangkat itu foto presentasi saya Pak. Jadi hasil sama dalam pakai masak dulu, masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita berada di Kudus, tepatnya di pusat Jenang Mubarok. Sangat menarik di sini karena Mubarok ini bisa salah satu ikon ekonomi anak bangsa ya, yang sudah berdiri sejak 1910 ya. Jadi 100 tahun lebih. Ya, ini tentu menjadi sebuah kebanggaan kita, bukan hanya bagi masyarakat Kudus tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Kita berharap sukses yang dilalui oleh Mubarok dan telah melebihi 100 tahun ini bisa menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia, wabil khusus bagi pengusaha-pengusaha Indonesia. Lalu dalam kunjungan IIBF ke Kudus ini rencananya agenda apa Pak? Ya, kita ada pertemuan dengan kader-kader IBF nanti 500-an pengusaha ya yang akan hadir untuk membahas masalah-masalah entrepreneurship, masalah-masalah ekonomi kerakyatan, masalah-masalah kebangsaan.
Ya, Sedikit singkat Pak ini, izin Pak. Sejarah berdiri Mubarak ini. Pak Kirom. Pak Kirom. Padahal ya Mas. Iya. Sejarah berdiri Mubarak ini tahun berapa Pak? Lalu apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Mubarak? Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Pak Happy Trenggono dengan tim dari IABF di Kabupaten Kudus, khususnya di Pusat Jenang Mubarak. Ini Museum Jenang yang berdiri tahun 2017. Museumnya ya. Museumnya tahun 2017. Kalau Mubaraknya seperti yang disampaikan oleh beliau dari tahun 1910 sudah 3 generasi. Saat ini generasi yang ketiga. Tujuan Museum Jenang ini didirikan, ini bentuk rasa syukur kami. Setelah berusia 1 abad lebih, kita ingin lebih menyampaikan kepada generasi saat ini bahwa Kudus punya makanan khas, makanan tradisional yaitu jenang yang patut dibanggakan dan dilestarikan. Sehingga kami mendirikan ini bernama Mubarak Sentra Bisnis dan Budaya, karena kita menggabungkan sisi bisnis dan budaya. Kami dari sisi bisnis yaitu turut memberdayakan pelaku UKM. Di sini tersedia berbagai macam produk-produk olahan dari UKM, dan juga kita menampilkan ada sisi budaya yaitu museum. Bagaimana perpaduan ini bisa mendatangkan para pengunjung untuk menikmati wisata edukasi, dan sepulangnya membawa buah tangan, yaitu produk dari Mubarak maupun dari produk UKM. Ada istilah globalisasi, bagaimana kita membumikan potensi lokal ke kancah global. UKM itu salah satu faktor kendalanya adalah akses pasar. Kita mencoba membantu akses pasar kepada para pengunjung di Mubarak Sentra Bisnis dan Budaya ini. Salah satunya Museum Jenang dan Gusigang. Kalau kita memasuki area Museum Jenang ini, seolah-olah kita melihat Kudus keseluruhan, atau istilahnya seperti Taman Mini Kudus Indah. Ya. Semua landmark yang ada di Kudus akan kita dapati minimal ya. Tadi ada berapa ini mau berkunjung berapa lama? 2 jam saya mematoknya, karena dari ruangan ke ruangan itu akan terasa betah mengeksplornya. Terutama tentang hal semua yang berkaitan dengan Kudus, penuh dengan nilai edukasi. Terima kasih. Izin Pak, apakah center ini tidak pernah diawali dari sini? Pembangunan museum. Ya, pembangunan museum ini dari awal berdiri sampai tahun ini kita selalu berinovasi, bahkan ada penambahan ruangan dan ruangan terus. Karena salah satu kunci museum itu untuk selalu bisa dikunjungi, harus ada sesuatu yang baru ditawarkan, yaitu inovasi. Ruangan saat ini pun kami lagi masih merampungkan, menyelesaikan ya satu ruangan yang akan kita mohon doanya tahun ini bisa kita launching. Jadi selalu ide-ide kita mengalir sesuai perkembangan apa yang akan kita berikan edukasi setelahnya. Kita masuk. Karena 2 jam ya Pak. Monggo kita masuk. Nanti tim media boleh tinggal di sini. Ya, kita mesti. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah banyak yang memberi masukan, perlu diperluas lagi untuk bisa menampung produk UKM lagi. Kalau jenang-jenangnya yang di bagian sana, oh ini. Nah, ini produk-produk inovasi kami Pak. Olahan jenang. Jadi jenang dengan cookies, namanya jenkis. Ya. Kemudian ini brownies jenang. Ada di papia jenang. Bagus sekali. Ya. Inovasinya bagus. Eksekusinya nanti itu Anda yang harus banyak pikir. Gitu. Karena ini makanan tradisional, bagaimana bisa kombinasi dengan makanan kekinian yang betul. Nah, saya lagi tertantang membuat minuman dari jenang. Iya. Nah, ini produk-produk Mubarak ini. Banyak juga varian ya. Betul Pak. Variannya ya. Yang ini juga produk kami, kurma lapis coklat. Ini dikira produk Timur Tengah. Kalau saya expo di luar negeri,
Kira produk Karena- dari ya, Turki, iya. Gambarnya tulisan ini Iya, kan. nuansanya emas ini. Nuansa. Yang ini kurma coklat. Ada yang kalau ini jenang lapis coklat itu. Kombinasi. Kalau kita bicara jenang itu bahasa lokal Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau ke arah barat Jawa itu dodol. Dodol, ya. Ya, kalau saya dodolan jenang. Lengkap, lengkap. Ini dengan siapa ini? Ya, Pak Kiro, Pak. Pak Pak Kiro, Kiro itu Mas. yang- Mas Kiro. Generasi ketiganya. Betul. Saya tim serabutannya. Jadi kalau di Jawa itu ada pepatah, Oh. ya. Jeneng dulu, opo jenang dulu. Nggih. Nah, jeneng dulu baru jenang. Nah, ini filosofinya itu jeneng dulu baru jenang. Walaupun Oke. udah ada jenang, ini jeneng. Makanya ada museum jenang. Itu Oke. tentang jeneng. Tentang jeneng ya. Iya, Yang ini tentang yang ini Pak, cikal bakalnya. Oh, Merek legendaris. Jadi sampai awal sampai Sinar dibuat, 33 ya, ini. sampai sekarang pun tidak dirubah kemasannya. Duh. Iya. Jadi dulu bernamanya Sinar 33. Diambil dari nomor alamat rumah, alamat ini. Jalan Sunan Muria nomor ini 33. ini sejak 2010 1910 itu yang ini ya. Dibuat 1940 dan dipatenkan tahun 46 transisi kemerdekaan sudah Allah. punya hak paten merek Sinar 33 Ini ya legendaris sekarang ini. dipegang aja kita lapar langsung. Iya, itu langsung. Nah, kalau saya tertarik dengan tagline-nya IFBF beli Indonesia, ini dodol Indonesia. Iya. Beli kan tugasnya kita sebagai pembeli ya. Dodol. Kalau ini yang best seller kami, yang familiar Iya. di seluruh oleh. Iya. Iya. Ini yang paling Jadi ada berapa item? favorite ya. Berapa ratus? Ratusan. Ratusan. 150 yang saya di Nah, ini yang kita klasik dulu kemasannya itu pakai tebok. Sebagai itu. Oh. Kalau untuk ekspor itu yang ini Pak Ebi, yang Yeah. kemasan yang rasa buah-buah. Oh gitu. Iya, kita yang saat ini aktif ekspor ke Singapura, ke Kuala Lumpur, Malaysia, sama ke Turki yang terakhir. Oh, kalau Arab Saudi enggak ya? Arab Saudi ya. Ini kebetulan besok Senin saya ke Saudi Airlines menawarkan Iya, iya, untuk iya. snack haji. Iya, Iya, kami udah Iya. monggo. Luar biasa. Sisain di belakang. Oke. Ini kita buat semuanya serba handmade, membutuhkan Iya. waktu 1 tahun. Ini seperti menyusun bata-bata ini. Ini semuanya manual semua, menyusun bata-bata ini. Jadi bata kita datangan, nuansanya ini ya kuno ya. ya Aslinya, bernuansa Datangan dari mana? Katanya. dari Tuban. Nah, Tuban kemudian, Kalau ini biasanya kan kecil-kecil itu ya. Iya. ya ini sesuai ukurannya, skalanya. Seperti satu ini. Ini buatan dari daerah Jepara tahunan. Iya. Nah ini sedikit tentang agenda jenang. Kenapa sih jenang itu identik dengan kudus? Nah, alhamdulillah kemarin tahun 2022 kami diundang ke Kemenristek Dikti mendapatkan sebagai diakui jenang itu WPTB, warisan budaya tak benda. Karena di jenang itu tidak semata-mata sekedar benda produk, ada filosofinya, ada tradisi yang melekat. Jadi di sini Desa Kaliputu itu sentra industri jenang. Warganya hidupnya dari membuat jenang, termasuk generasi pertama Mubarok. Tetangga desa ini Pak, Kaliputu namanya. Itu masih apa enggak? Masih sampai sekarang Masih? ini. Oh. Dijadikan klaster jenang. Oh. Nah, karena itu Dengan berbagai merek gitu ya. disabda oleh Sunan Kudus. Ada ceritanya bahwa uripe warga Kaliputu besok sokong gawe jenang. Ada ceritanya, kita buat cerita di sini. Masya Kemarin waktu kami presentasi di kementerian, ternyata jenang itu penuh dengan banyak. Kalau filosofinya antara lain apa? Jenang itu apa? Ye? Filosofi jenang itu apa antara lain? Ya, tadi ya jenang kan lebih identik dikenalnya di Jawa Tengah ya. Bahkan di Solo pun jenang beda lagi. Kalau di Solo malah ini bubur bentuknya. Ya. Tapi biasanya jenang kalau kamus besar bahasa Indonesia itu kan makanan terbuat dari tepung beras ketan, gula, santan kelapa itu namanya dodol. Di luar Jawa pun ada lempok, ada gelamai. Saya waktu di Bangkok, Thailand pun ada kalamea. Di Malaysia ada dodol Malaka. Walaupun yang buat aslinya orang
Pasuruan Jawa Timur diklaim oleh Malaysia dodol Malaka. Ini sekedar cerita, dodol Garut itu historinya menganggap Kudus sebagai saudara tuanya. Karena kalau berdasarkan literasi yang ada Pak Haji dari Kudus ke Garut memodifikasi. Pernah menikmati dodol Garut nggak Pak? Sudah. Oh, bisa Pernah. pernah. Itu Ya Olimpik dia paling ini. piknik. Iya. Iya. Piknik. Nah, monggo. Itu bedanya jenang dengan dodol itu dari teksturnya. Iya. Ya. Tapi bahan-bahan sama ya. Hampir sama. Hanya satu yang Formulanya lah agak beda formulanya dikit ya. sama. Ini penggunaan lemaknya. Oh. Kalau jenang kan lebih lentur, lebih elastis. Itu lemak nabati, margarin itu. Kalau dodol luarnya lebih kering. Iya. Nah, itu pakai lemak sapi. Nah, ada penggunaan lemak. Ini generasi kedua. Ya, generasi 1940. pertama ini peralatan produksi pada saat itu masih sangat simpel, sederhana. Generasi kedua 940 sampai 922. Ya. Berarti 52 tahun. Ini pembuatan kolase ini, lukisan di dinding ini terbuat dari batok kelapa ini yang disusun sama limbah-limbah kayu ini. Ini sesuatu yang unik sekali menyusun ini. Iya, batok kelapa dipecah-pecah disusun. Ya. Ini dulu masanya manual seperti ini butuh 7 jam. Saat ini kita sudah kayak mixer. Jadi ya sampai kemeringat. Ya, membuat tesnya ada asam-asam asinnya. Nah, itu sekarang udah pakai mixer itu saat ini generasi ketiga. Ya, mixer ya. Iya. Mixernya mirip kayak gitu juga ya. Iya. Bukan itu mixer kapasitasnya 40 kilo sekali masang gitu. Iya. Nah, ini generasi ketiga Pak Hilmi sama Bu Hilmi, ini cuma ini. Pak Hilminya ya. Beliau kelahiran tahun 63. Oh. Iya. Jadi 92 tuh mulai melanjutkan usahanya. Iya. Begitu lulus dari UII, dari Gontor, terus Antri ya. Oke. 2 jam. Ini untuk mesin apa ini, Mas? Helm? Mesin apa ini? Ya, injek printing untuk mencetak ini expired kode produksi, nanti berjalan konveyornya itu. Nanti otomatis ke print gitu. Ini ada expired ya. Iya. Ini oven. Oven Iya. Ini adonan ya. Iya. Adonan. Ini peras kelapa. Iya, peras kelapa. Gunain pakai santan. Kalau sekarang ini 5 jam, Pak. Oh, Iya. juga ya. 5 jam. 5 jam tapi nggak capek. Nggak pakai Nggak asin capek. tadi. Nggak capek. Iya. Iya. Matang, Ini tinggal 40 diangkat. kilo ya? Ya, setelah matang diangkat harus didiamkan 1 malam, dinginkan. Resting. Iya. Biar uap panasnya benar-benar ya. Keluar. Iya. Monggo, Pak. Oke. Ini miniatur, ini skalanya 1:5 dengan yang aslinya. Oh. Iya. Benar. Ini yang Menara Kudus ya? Iya. Ini pasar bubar, Pak, silakan. Iya. Ini pasar pertama kali diperdagangkan jenang. Pasar ini dekat Menara. Jadi kalau saat itu jenang itu dipasarkan Pasar Bubar. sesuai pesanan. Karena itu kan kalau orang hajatan, jadi potong-potong berapa kilo, nanti dibungkus pakai daun pandan, pakai nyaman bambu. Jadi masih sangat sederhana, simpel sekali itu. Ini lagi potong ini ya. Ya, matang-matang jenang itu. Oke. Ini selanjutnya maket komplek makam Sunan Kudus. Sudah pernah ke sini Pak Hedi? Pernah. Kalau ziarah, Ya, ini nanti kan makannya makam di ya, sana kan? ya. Iya. Ini yang keunikan ini paket ini terbuat dari stick es krim ini. Susunan pagarnya, menaranya, saya bantuin ngamplasin 5.000 stick es krim disusun sesuai bentuk batu bata. Nanti ditaburi serbuk bata. Luar biasa. Ini karya yang tidak mau diulangi lagi oleh Mbah Dahlan. Pembuatnya namanya Mbah Dahlan. Iya, Umur Sepuh nggih. Berapa lama bikin ini? 6 bulan. Masya Allah. Iya. Sticknya baru atau bekas? Baru Nah, saya mesti ada pertanyaan yang habisin es krimnya siapa ya? Monggo. Nggih. Ini 5.000 stick.
rumah adat Joglo Pencu. Ya, ini khas. Monggo. Ini bentuk asli, Bentuk asli. nggak dikecilin ya. Jadi kalau ada Skalanya satu-satu. iya, satu-satu. Kalau Oh, istilah ukiran, memang ukiran ya. Iya. Selain Jepara, Kudus juga ya. Ini sejarahnya begini Pak, sebetulnya penemu seni ukir itu berawal dari Kudus, yang diajarkan oleh Kiai Telingsing. Telingsing itu dari Tiongkok, yang Sekatan Panglima Cheng Ho, gurunya Sunan Kudus, mengajarkan seni ukir di Kudus. Gurunya Nah, Sunan Kudus. Iya, jadi ini bedanya ukiran gebyok. Kalau kita bicara gebyok ya, gebyok ya. itu orang lebih cenderung di Kudus, bukan di Jepara. Iya, Jepara mungkin lebih ke Ini masih ada medelnya. yang jual ya? Bisa Pak, open order. Berapa Bisa sih? menghubungi saya. Berapa kalau ini? Kalau Ini kebetulan satu, punya teman ya. kalau satu, Oh, nyambi maklar ya. kalau satu ini berapa nih satu? Dulu ini 2017 ya. Ini kami pesan ini 450. Semua tapi ya. Semua ini knockdown. Iya. Bisa dibongkar. Segede ini ya. Iya. Itu 2017 Mas tapi Mas. Saya kira sekarang tahun. Kemarin Ketua BPKRI naksir ini 20. juga ingin order. Iya. Saya sampaikan nilai itu, kok murah Mas? No? Waduh, salah saya yang nyampaikan. Karena yang tanya Ketua BPK. Soalnya dia bayangin bikin sendiri. Ya, ini keunikannya itu 3D. Nah, monggo silakan. Iya. Bismillah. Monggo pinara Pak. Oh gitu. Nah, Kita bisa duduk ya. iya, ini bisa untuk ruang diskusi sering. Kalau kita ada pertemuan ini kita. Sini Pak Mulyadi. Monggo Pak. Pak Edi mana? Ngobrol lagi sini, benar. Sini. Ya Allah. Monggo. Ayo jenengan. Sini. Om Lim mana Om Monggo Lim? Pak Wawan. Om Lim kalau Pak Wawan, silakan Pak, biar penuh atau ini. Nah, kalau dalam perekonomian Kudus khususnya, Al-Mubarak ini seberapa besar kontribusinya? Iya, kalau di skala Kudus kami itu salah satu perusahaan makanan yang terbesar dan yang peduli terhadap UKM-UKM juga, dan kita selalu aktif mendorong apa yang menjadi program Kudus. Nah, peduli pada Iya. UKM itu bentuknya apa? Kami memfasilitasi tadi di showroom itu untuk Mereka taruh barangnya. iya, Jadi memang trading house gitu ya. ya tanpa harus membayar listing fee dan sebagainya. Ya, kita membantu. Misalkan ada terjadi kontrak dagang, kita juga bantu. Bisa ini menjadi rujukan para wisatawan. Kebetulan Kudus ini kan banyak perusahaan internasional, Baipura, Jarum, Politon dan sebagainya. Itu kalau ada tamu dirujuk ke sini. Ya. Dan kami juga terlibat di dunia pariwisata juga. Jadi kita ada dua sektor, UKM dan pariwisata. Apa pariwisatanya apa? Pariwisata kita ada museum ini mendukung. Nanti sore kita ada kunjungan dari tim jurnalistik se-Jawa Tengah ke sini untuk mengekspos tentang ini keberadaan museum. Kalau di Kudus itu ada 3 museum sebenarnya. Museum Kretek, Museum Pati Ayam, dan Museum Purbakala. Itu museumnya Pemda. Ya, ini yang museum Swasta ya. ya. Tapi tetap publik ya. Ya. Jadi menurut saya dampaknya itu kan yang terbesar itu selain apa namanya bisnisnya itu sendiri ya, tetapi brand dari Kudus itu sendiri kan, itu dikenal intangible asset. Selain itu menjadi inspirasi buat pelaku-pelaku UKM. Kan berapa banyak sih perusahaan yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun? Jadi di dunia ini kalau riset di Amerika ya, dari 100 perusahaan yang berdiri, bisnis yang berdiri, 2 tahun pertama itu 50 itu hilang, gugur. 5 tahun itu 80 hilang, tinggal 20. 10 tahun itu tinggal 4 dari 100. dari 100. Nah, 4 ini kalau kita bicara waktu, berapa banyak yang bisa ratusan tahun, 0,00 sekian. Jadi ini yang harus menjadi perhatian ya. Kok bisa hebat segitu hebatnya? Gitu.
Mas, kalau perusahaan besar kan biasanya nih ada subkontraktornya untuk Supply ya, vendor. Almabar nggak begitu atau full tangan sendiri semua? Ada ya, kalau kita contoh kalau bahan baku kita tetap ada suppliernya. Jadi Produk ya ini, produk. produk akhirnya. Oh, produk akhirnya. Produk akhirnya kita ada agen-agen di kota-kota besar, ada tim kanvas sendiri, sales. Maksudnya produksi, yang memproduksi. Nggih. Yang memproduksi itu ada nggak perusahaan lain yang kayak Macron apalagi istilahnya? Oh, gitu? belum. Nggak ada ya? Iya. Kan itu soal QC juga kan? Iya, betul. Karena kaitannya QC dan kita sangat ini ya mengontrol kualitas dan karena kita juga ada ISO Ya. 22.000 nggih, Higienis. keamanan pangan dan higienis. Karena ini riskan, makanan kita semi basah. Iya. Iya. Jadi pengawasannya, monitoringnya semuanya harus sudah standar ISO yang tadi. Iya. Dan keamanan pangan kita tadi. Nggih, Mas Kiram, Oke. terima kasih. Sampaikan salam saya untuk Sama-sama, Mas Pak Helmi, Helmi, matur nuwun. keluarga, Di sini apa? Nomenklaturnya apa? marketing, Marketing. marketing ya. Mudah-mudahan Marketing. selalu istiqomah, Amin. makin berkah, Amin. dan bisa menjadi inspirasi bagi yang Ya, lain. amin. Ya, inspirasi bukan hanya untuk membuat perusahaan, tetapi bagaimana perusahaan yang hadir dan memberikan energi ditiru bagi yang lain, amin. menjadi kebanggaan masyarakat. Amin. Kan nggak mudah ya, apalagi sudah 3 generasi. Menurut saya Jenang Kudus ini gitu, itu salah satu Jenang Kudus Mubarok ya, salah satu ikon dari keberhasilan membangun ekonomi di Indonesia menurut saya. Ya, terima kasih Amin. sekali lagi. Matur nuwun. Mudah-mudahan makin barokah, Amin. makin Amin. menginspirasi. Amin nomor 1. Amin. Terima kasih. Ya, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ngambil foto, silakan foto. Untuk timbrnya diambil bus juga. Ya. Kita foto dulu. Silakan yang mau foto silakan. 1, 2. Alil mana Alil? Udah. Itu mana? Oke. Udah. Kita beri cahayanya dikit. Foto ada wawancaranya. Enggak. Ya, sampul. Ya, udah. Ya, monggo, silakan. Ya. Jadi ruangan selanjutnya kan mewakili dari sisi krusnya, dari sisi izinnya. Luas juga ya. Ini di mana selalu foto? Iya, ada foto bersama dengan. Ini Masya Allah. kita menangkap 2 orang terbesar di Indonesia, bahwa itu satu guru bagi Indonesia. Kita menangkap itu, kita ada sesama muslim, sesama bangsa Indonesia, sesama manusia. Ini ruangan itu mengangkat itu foto berarti saya. Dari hasil sama dalam pakai masak dulu, pakai masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita berada di Museum Jenang di Kudus, sebuah museum yang mencerminkan kecerdasan ekonomi, mencerminkan spirit persatuan. Di sini ada bicara tentang trilogi ukhuwah, ada berbicara tentang tokoh-tokoh pendiri bangsa, dan tugas kita adalah meneruskan spirit yang diwariskan oleh para founding fathers,
oleh para pendahulu-pendahulu kita. Setidaknya dengan sebuah gerakan Beli Indonesia. Beli Indonesia, Bela Indonesia. bela Indonesia. Beli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.